Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Alhamdulillah sekarang itu 480.000 subscriber ya, berkat dari dukungan dan kerja keras dari Anda semuanya selama ini untuk mendukung dan mensupport channel ini. Dan memang hasilnya luar biasa banget dan menjadikan saya semangat sampai detik ini ya. Dan hari ini saya mau berbagi informasi buat Anda semuanya. Ternyata yang berbahaya itu bukan sebatas gagal bayar pinjol juga gitu loh. Dan makin kesini itu makin banyak modus-modus ya, penipuan dengan pemaksaan, pemerasan gitu loh yang terjadi di tengah masyarakat. Kebanyakan dari kita itu jarang untuk memikirkan resiko terburuk. Kita itu selalu yang penting cair aja dulu gitu soal resikonya nanti. Dan ini pada akhirnya sudah ketangkap juga ya, orangnya sudah berada di kantor polisi sesuai dengan berita yang saya baca di Google ya, baca di Google di sini karena saya ngikutin ini karena juga banyak juga kejadian ini terjadi di kampung saya, di daerah saya. Dan saya mau informasikan buat teman-teman semuanya bahwa ini lebih berbahaya lagi daripada pinjaman online. Nanti saya bacakan beritanya. Dan sebelumnya juga saya informasikan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup Solusi Utang MB, khusus di grup WhatsApp, bisa klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang belum support channel ini, silahkan. Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung, saya hidupin lampu dulu biar lebih agak terang dikit gitu ya. Oke, ini saya baca dari berita Tribun Jabar ya. Jadi kita ngambil beritanya di sini. Sebenarnya saya ingin mengingatkan Anda tentang hal ini sangat berbahaya. Dan ini berdekatan banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan Anda sendiri juga pasti menemukan, dan di kampung saya juga banyak hal-hal seperti itu, khususnya di Sumatera Barat ya. Nanti kita edukasi semuanya. Oke, ini rentenir yang robohkan rumah Undang di Garut jadi tersangka, termasuk seorang wanita. Oke. Itu ada fotonya ya. Oke, di sini Garut A33 pelaku perobohan rumah Undang 47 lantaran telat membayar hutang akhirnya jadi tersangka. Ia jadi tersangka bersama 9 orang lainnya yang disebut turut serta merobohkan rumah Undang di Kampung Haurseah, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 10 September 2022. Kapolres Garut AKBP Wirdanto mengatakan dalam perkara tersebut ada 2 kasus, yaitu perusakan rumah yang diotaki oleh A dan penggelapan tanah oleh tersangka berinisial E gitu ya di sini ya. Kami akhirnya menetapkan tersangka yaitu perusakan secara bersama-sama dan juga kasus penggelapan tanah. Ada 8 orang tersangka, ujarnya kepada awak media saat ekspos kasus tersebut di Mapores Garut. Ia menuturkan A menjadi tersangka bersama 7 orang lainnya karena melanggar pasal 170 KUHP, junto pasal 55 KUHP, junto pasal 56 KUHP atau pasal 406 KUHP atas perusakan secara bersama-sama. 7 orang tersebut menurutnya diperintahkan oleh tersangka A untuk melakukan pembongkaran rumah milik Undang. AKBP Widarto menjelaskan dalam kasus ini juga pihaknya menerima laporan penggelapan tanah. Tersangkanya E yang mana merupakan kakak korban, sehingga total keseluruhannya 9 orang tersangka, ucapnya. Dalam kasus perobohan milik Undang membuat heboh khalayak umum. Rumah Undang dirobohkan rentenir lantaran tidak mampu membayar sebesar 1,3 juta ya. Oke.
kita sudah melihat pintasan beritanya di sini. Yang saya tangkap di sini, kenapa saya ambil berita ini sebagai contoh edukasi buat teman-teman semuanya. Karena saya melihat kasus rentenir ini sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Ya, dengan iming-iming banyak juga, ada juga ya di daerah saya juga ada hal-hal yang seperti ini. Mereka dipinjamkan uang sebanyak 5 juta atau 10 juta, nanti mereka akan dibebankan membayar setiap harinya dengan jumlah yang cukup fantastis gitu loh. Ya, kemarin saya sempat ada pengaduan juga secara langsung kepada saya, dan kebetulan masih satu kampung juga dengan saya. Dia minjam sebanyak 10 juta, tapi dia harus membayar 100.000 selama 200 hari. Ya, ngeri nggak itu? Telat 1 hari dia akan dibebankan denda 100.000. Itu versi yang dia alami saat ini gitu. Makanya saya ingatkan buat teman-teman semuanya, selain saat ini kita menghadapi pinjaman online, kita juga menghadapi modus-modus baru tentang pinjam meminjam ya, yang berbasis langsung ini ya. Jadi ini mereka ini berkedok koperasi gitu loh ya, padahal sebenarnya rentenir. Jadi teman-teman hati-hati banget, hati-hati kalau bisa janganlah gitu loh. Ini paling kejam dari pinjol, paling kejam dari pinjol. Bahkan mereka bisa mengancam Anda secara langsung, membawa orang-orang atau preman-preman yang ada di seputaran kampung dan lain sebagainya. Dengan preman ini mungkin dibayar atau segala macam, habis itu nanti mengancam Anda untuk melapor ke polisi, mengkasuskan dengan pengacara dan sebagainya macam. Ya, saya berharap banget buat teman-teman, berdasarkan ya dari berita yang saya bacakan tadi, itu sudah bisa menjadi pelajaran bagi kita. Karena kasus rentenir rumahnya dirobohkan. Ya, itu kan kasusnya cuma sebatas hutangnya 1,3 juta. Itu kan sudah keterlaluan banget gitu loh. Ya, walaupun terlepas dari berita itu seperti apa nanti keterangan dari para tersangka ini, kita nggak peduli. Yang jelas yang kita tampak adalah masalahnya masalah hutang piutang. Ya, dan itu ada bahasanya rentenir. Saya juga menyimak banyaknya orang-orang yang terjebak hari ini gitu loh. Belum lagi berkedok dengan arisan. Ya, arisan ini lucu juga, pemainnya 10, masa bayarnya bisa sampai 11, 12, 13 gitu loh. Padahal orang yang main dari arisan ini cuma 10 orang. Tapi satu orang bisa membayar 15 kali. Ya, ini kan ngeri. Jadi dari mana ini sumber-sumber seperti ini gitu loh. Dan teman-teman semuanya ini hati-hati banget ya. Intinya kalau selagi masih bisa kita menjauhi hal-hal ini, kita jauhi. Ya, kalau sebisa mungkin kita hindari. Jangan sampai Anda nyemplung ke sini. Ini lebih ngeri dari pinjol dan kejam banget ya. Ini yang tadi ya, dan habis itu lagi saya juga meminta sedikit ini tentang pinjol via email. Tadi banyak juga yang email saya di sini ya. Oke, ini ada. Assalamualaikum Bang Medi, maaf Bang, saya mau konsultasi nih. Begini Bang, saya ada pinjaman di Ada Kami. Sepertinya bulan ini saya nggak bisa bayar soalnya pengeluaran makin banyak. SPP anak udah 2 bulan belum bayar. Rencananya saya mau ngikutin anjuran Abang buat galbe aja daripada gali lubang tutup lubang. HP saya nonaktifkan, menurut Abang yang lakuin ini benar-benar nggak ya Bang? Daripada saya jadi kepikiran kan ya Bang, saya lebih senang kalau DC-nya datang ke rumah, biar jelas ngomongnya daripada di telepon, cuma bisa ngancam doang. Terima kasih Bang. Oke, gini aja Pak, kalau memang saat ini Anda memang ada kebutuhan lain yang mendesak ya, sehingga Anda tidak bisa membayar hutang Anda, apalagi ini menyangkut SPP anak dan kelanjutan masa pendidikan mereka, ya sudah, silahkan aja ya. Dan satu hal lagi, kalau memang Anda sudah menonaktifkan nomor dan itu adalah keputusan yang tepat dari diri Anda saat ini, jalani tanpa ada keraguan. Soal DC mau datang atau tidak datang itu urusan DC-nya. Yang penting penuhi dulu kebutuhan hidup Anda, nanti pelan-pelan Anda juga akan berusaha dan kumpulkan kembali uang Anda, nanti negosiasi. Pokoknya yang jelas jangan sampai kebutuhan yang paling penting malah terabaikan dan terlalaikan. Kalau bisa penuhi kebutuhan, apalagi ini menyangkut soal anak ya. Jadi jangan ada baper-baperan lah di sini gitu loh.
Habis itu wow, ini panjang nih. Oke, ini panjang, ini nanti kita bahas ya kalau terlalu panjang. Yang simpel-simpel aja. Mas, saya dapat email penagihan tapi dia tidak sebutkan aplikasi apa, dia mau nagih ke rumah atau tempat saya kerja. Saya udah tanya dari aplikasi apa, cuma nggak dijawab. Saya harus gimana Mas? Ya diam aja gitu loh. Udah jelas itu pesan-pesan buta kan. Jadi kan memang masih banyak ya. Yang penting yang saya ingatkan tadi buat teman-teman semuanya, hati-hati. Selain dari pinjol, ada bahaya yang paling besar di dekat Anda. Tolong waspada, kalau bisa dijauhi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan sisanya teman-teman bisa memberikan komentar di ruangan komentar di bawah ini. Yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.